Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai analisa laporan keuangan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Alfamaret AMRT dengan anggota kelompok ada Sherilyn, Evelyn, Jessica, Kevania, Laksmi, dan juga saya sendiri Sacha. Hari ini kita juga akan membahas mengenai identifikasi beban operasional, analisa vertikal 2020-2021 terhadap presentasi penjualan, beban apa yang diharapkan tetap ada, dan beban apa yang dihilangkan. Selanjutnya, untuk identifikasi beban operasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu beban operasional yang dimaksud. Jadi, beban-beban operasional ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas operasional. Nah, beban ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan, dan untuk yang dikeluarkan secara tunai, itu dapat dilihat di laporan arus kas dari aktivitas operasional. Namun, pada laporan laba rugi sendiri, beban-beban ini hanya dikategorikan menjadi 4 kategori beban besar, yaitu beban pokok pendapatan, beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, kemudian beban lainnya. Nah, untuk penjabaran dari beban-beban tersebut dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan. Contohnya, untuk beban pokok pendapatan, penjabarannya itu adalah beban pokok penjualan dan juga biaya jasa langsung. Begitupun untuk kategori beban-beban lainnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis vertikalnya di tahun 2020. Nah, terlihat di sini pada tabel pertama menunjukkan presentasi beban per masing-masing kategori bebannya, di mana beban pokok penjualan mengambil presentasi sebesar 99,9% dari total beban pokok pendapatan, dan biaya jasa langsung mengambil presentase sebesar 0,1% dari total beban pokok pendapatan. Selanjutnya, begitu pula pada beban-beban seterusnya per setiap kategorinya. Nah, terlihat juga pada tabel kedua untuk analisis vertikal digunakan untuk membandingkan setiap jenis akun beban terhadap total beban operasionalnya secara keseluruhan. Yang terakhir, pada tabel ketiga, pada analisis vertikal digunakan untuk membandingkan setiap jenis akun beban terhadap pendapatan netonya. Oleh karena itu, dari ketiga tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama untuk kategori beban pokok pendapatan. Nah, berdasarkan kategori beban pokok pendapatan, jika dibandingkan dengan total beban operasional, presentasenya 80,42%. Sedangkan terhadap penjualan sebesar 79,67%. Beban pokok pendapatan yang besar dipengaruhi oleh besarnya total pembelian bersih, sehingga berpengaruh pada jumlah laba bruto. Maka, semakin rendah rasio beban pendapatan terhadap penjualan, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola biaya produksi dan semakin besar laba yang dihasilkan dari penjualan produk atau layanan yang sama. Selanjutnya, kategori kedua yaitu beban penjualan dan distribusi. Nah, pada kategori beban penjualan dan distribusi, terlihat bahwa 17,49% beban operasional, 17,33% penjualan berasal dari beban penjualan dan distribusi, di mana besaran beban ini disebabkan oleh kenaikan beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, kenaikan beban sewa dan penyusutan, kenaikan beban listrik, air, dan komunikasi data, serta beban transportasi dan distribusi yang seiring dengan penambahan jumlah gerai. Selanjutnya untuk kategori ketiga yaitu beban umum dan administrasi. Nah, berdasarkan kategori beban umum dan administrasi ini, jika dibandingkan dengan total beban operasional, presentasinya 2,01%, sedangkan terhadap penjualan sebesar 1,99%. Beban ini merupakan kategori beban kedua terkecil dari kategori beban lain, karena bersifat variabel tergantung kebutuhan dari Alfamart. Kategori beban yang terakhir adalah beban lainnya. Berdasarkan kategori beban lainnya, jika dibandingkan dengan total beban operasional, presentasenya 0,0%, sedangkan terhadap penjualan 0,08% juga. Rendahnya presentasi ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Hal ini digunakan evaluasi untuk perusahaan. Kemudian kita masuk ke analisis vertikal pada tahun 2021, di mana beberapa hasil analisis yang presentasinya terbesar di masing-masing beban, yaitu yang pertama, ada beban pokok penjualan sebesar 99,9% dari total beban pokok pendapatan, sebesar 80,87% terhadap beban operasional, dan sebesar 79,17% terhadap total penjualan. Dengan hampir samanya persentase dengan beban pokok pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa besaran beban pokok penjualan mengikuti besaran beban pokok pendapatan.
Yang kedua, dari kategori beban penjualan dan distribusi, ada gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, di mana persentasenya sebesar 51,7% dari beban penjualan dan distribusi, menunjukkan bahwa perusahaan menginvestasikan sebagian besar dari biaya operasinya untuk mempertahankan karyawan yang terampil dan berpengalaman, dan dapat menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan. Selain itu, sebesar 9% beban operasional dan 8,7% penjualan berasal dari beban ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan memiliki biaya tenaga kerja yang relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan, yang dapat meningkatkan profitabilitas dan mengindikasikan efisiensi dalam mengelola sumber daya. Kemudian di beban umum dan administrasi, itu sama pengeluaran terbesarnya dari gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan di kategori tersebut. Dan yang terakhir dari beban lainnya, ada beban administrasi sebesar 56,1% dari total beban lainnya, itu tidak lain karena biaya-biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat kombinasi bisnis terjadi. Dengan persentase masing-masing hanya sebesar 0,04% pada total beban operasional dan total penjualan, maka perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya administrasi guna peningkatan keuntungan bersih perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tadi, berikut adalah beberapa beban yang diharapkan untuk tetap ada di tahun-tahun berikutnya. Yang pertama adalah beban pokok pendapatan, di mana dari data keuangan milik PT Sumber Alvaria Trijaya, beban pokok pendapatan diperoleh dari beban pokok penjualan ditambah dengan beban biaya lainnya, seperti biaya jasa yang terlibat secara langsung dalam proses, yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan penjualan di tahun 2021 yang sejalan dengan adanya peningkatan jumlah beban pokok pendapatan. Walau jumlah beban pokok penjualan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, mengartikan bahwa perusahaan semakin banyak membayar beban, namun persentase beban tersebut terhadap penjualannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Juga biaya jasa langsung yang nominalnya mengalami penurunan drastis dari tahun 2020, sehingga dengan harapan kinerja yang efisien, beban pokok penjualan adalah beban yang wajib dipertahankan untuk tahun mendatang. Selanjutnya adalah beban penjualan dan distribusi, di mana beban ini juga diharapkan untuk tetap ada untuk menunjang maksimalisasi promosi produk dan keperluan penjualan lainnya. Secara garis besar dapat dilihat bahwa beban ini mengalami penurunan persentase terhadap penjualan dari tahun ke tahun, walau angkanya mengalami kenaikan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengalokasikan dananya untuk penjualan dan distribusi secara efisien, sehingga laba yang diperoleh semakin besar. Contohnya seperti pada beban untuk gaji karyawan yang mengalami kenaikan biaya, namun memiliki persentase terhadap penjualan yang menurun dari 2020 ke 2021. Semakin rendahnya rasio, maka perusahaan semakin efisien dalam mengatur pengeluaran dananya. Yang ketiga adalah beban umum dan administrasi, walau aset tetap perusahaan tidak signifikan dan kurang berdampak bagi pertahanan kinerja operasional secara jangka panjang, namun perusahaan memiliki biaya keperluan administrasi yang tidak berpengaruh besar bagi penjualannya, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menghemat lebih banyak biaya. Yang terakhir adalah beban lainnya. Beban ini juga layak untuk dipertahankan karena digunakan dalam evaluasi kinerja perusahaan yang berdampak pada prospek perusahaan yang semakin baik ke depannya. Selanjutnya yaitu beban yang harus dihilangkan. Yaitu tidak ada beban yang harus dihilangkan, karena beban-beban yang ada merupakan beban-beban pokok yang berhubungan langsung dengan bagian operasional maupun penjualan dan sudah terbagi sesuai dengan kategorinya masing-masing. Hanya saja dari segi efisiensi biaya, masih banyak yang dapat ditingkatkan, seperti dari segi beban pokok pendapatan, di mana mencari barang dengan harga yang lebih murah namun tidak mengurangi kualitas yang diberikan. Juga beban administrasi yang bisa lebih efektif lagi. Selain itu, untuk jumlah beban yang dimiliki perusahaan masih tertutupi oleh laba yang dihasilkan. Berikut ini kesimpulan dari kelompok kami, yaitu berdasarkan analisis vertikal terhadap beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan Alfamart dapat dikatakan sehat, di mana total beban operasional tidak lebih dari total penjualan dan total pendapatan netonya, namun harus lebih efektifkan lagi untuk menghasilkan profit. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.